Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini dan di kesempatan kali ini saya ingin memberi sebuah materi tentang bagaimana cara menggunakan CRUD, penerapannya serta contohnya bagaimana. Nah, kali ini CRUD ini kita terapkan di setiap form ataupun inputan pada user di website kita. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, pada tahap awal ini, di sini kita sudah membuat atau sudah membuka folder project kita. Nah, tahap pertamanya adalah pastikan dulu untuk database-nya sudah terbuat atau belum. Yang dimana kita bisa lihat di sini untuk database-nya udah terbuat atau belum, itu kita masuk ke public, di sini, di database, di sini ada migration. Nah, ini adalah database-database kita yang telah kita migrate alias telah kita buat. Nah, cara untuk membuat migration-nya ini itu kalian tinggal ketik php artisan make dan di sini migration. Nah, di sini nanti kalian bikin nama dari migration kalian apa. Selanjutnya, setelah kalian bikin migration-nya, terus kalian isi seperti ini sesuai dengan apa yang kalian mau. Di sini ada table ya. Kita ingin membuat sebuah database dengan nama database-nya adalah warga. Terus primary key-nya warga ID gitu ya. Terus ada kolom nama KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan dan lain-lainnya. Dan di sini juga udah kita bikin untuk migration dari project yaitu dengan nama database proyek, ada proyek ID, ada kode proyek, nama proyek dan lain-lainnya. Nah, setelah kalian bikin migration-nya, langkah yang ingin kalian lakukan, langkah yang seharusnya dilakukan selanjutnya adalah untuk membuat atau meng-create migration ini agar dia terbuat database dengan cara artisan migrate. Nah, kalau udah seperti ini, harusnya nanti dia bakal muncul don di mana database ini migration kalian itu sudah terbuat gitu ya. Oke, karena migration kita sudah terbuat, yaitu database warga dan juga proyek, kita langsung masuk saja untuk pembahasan CRUD-nya. Di mana untuk masuk ke CRUD, pastikan dulu untuk modelsnya itu sudah terbuat, yaitu di sini saya sudah bikin model untuk proyek dan juga model untuk warga. Di mana untuk warga ini dia harus menyesuaikan dengan kolom yang ada di database kita. Ini ada KTP, nama, jenis kelamin dan lain-lainnya. Ada di sini nomor KTP, nama, jenis kelamin. Sebagai primary key-nya adalah warga ID, nama tabelnya adalah tabel warga, gitu ya. Proyek pun seperti itu. Nama tabelnya ada proyek, primary key-nya adalah proyek ID, dan V-labelnya itu ada kode proyek, nama proyek. Nah, harus sesuai dengan ini. Proyek, nama proyek, dan lain-lain. Selanjutnya, kita ingin menyesuaikan untuk controllers-nya, teman-teman. Ya. Di sini saya sudah membuat controllers untuk dashboard admin controller dan juga proyek admin controller. Karena ini sifatnya proyek kami ini ada kolaborasi, jadi kami harus memisah antara admin dan guest agar tidak membingungkan saat kami melakukan pekerjaan. Dashboard admin menandakan admin, proyek admin untuk admin. Dashboard admin ini untuk data warga, ya. Dashboard admin menampilkan halaman utama dari sebuah website kami sebagai admin, ya, sekali lagi. Nah, di sini ada function index, create, store, show, ya, edit, update, lain-lainnya. Kita masuk ke pembahasan CRUD yang pertama, yaitu ada create. Create ini itu bisa dalam bahasa singkatnya adalah penambahan atau membuat data baru dari sebuah database. Nah, sebagai contoh seperti ini. Sebuah create dalam controller itu
dia diletakkan di function create dan juga function store. Di mana function create ini dia untuk menampilkan sebuah inputan yang di inputin untuk user. Singkatnya seperti ini. Create ini dia untuk menampilkan inputan yang ingin ditambahkan oleh user. Seperti ini. Ketika user dia mengakses URL misalnya, URL untuk si admin untuk menambahkan warganya, dia akan mereturn view, gitu kan, mereturn view admin.warga.create, di mana admin.warga.create ini itu menandakan di dalam view ada admin, di dalam admin ada warga, dan di dalam warga ada create. Kita langsung masuk. Research. Di dalam view ada admin, ada warga, dan ada create. Nah, inilah yang akan ditampilkan nanti ketika si user ingin menambah sebuah data. Nah, untuk memvalidasi penambahan data yang diinputkan oleh user, kita menggunakan function store, di mana letak function store ini berada di action dari from kita. Nih. From action mengarah ke roots warga.store. Kita pergi ke roots. Karena roots kita menggunakan roots research, ya di mana roots research ini mungkin lebih detailnya bisa kalian cari, tapi yang saya tahu root research ini sudah include dia .index, terus ada .edit, .warga, .update gitu ya, .store, destroy, dan lain-lainnya, di mana ini mempermudah kita untuk action ataupun pemanggilan dari view-nya nanti bisa terus dan banyak kegunaan lainnya. Oke, kita lanjut. Di sini function store ini itu digunakan di from action untuk create-nya, untuk menambahkan data baru dengan menggunakan metode post, di mana setiap inputan user, ini inputan user, inputan gitu ya, ini inputan. Nah, setiap inputan user itu kita sudah menambahkan repopulate, yang dimana ketika halaman itu terrefresh alias ada data yang salah dimasukkan, salah diinputin, maka data tersebut, inputan user terakhir itu tidak hilang atau tidak terhapus. Nah, kita menggunakan yang namanya repopulate, yaitu value-nya menggunakan function all. Oke, mungkin secara singkat itu untuk dari CRUD, yaitu create-nya gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua untuk CRUD. Tadi udah create, sekarang adalah read. CRUD berarti create, read, update, dan delete. Berarti kita masuk yang ke read-nya, yaitu membaca sebuah data tadi. Membaca sebuah data tadi itu sangat simpel. Kita hanya menampilkan data yang diinputkan, data yang diupdate, data yang dihapus kepada user. Nah, sebagai contoh di sini kita ada halaman utama. Halaman utama ini, teman-teman, kita ingin menampilkan data yang ditambah oleh user tadi. Di sini. Sebentar ya. Nah, di sini misalnya seperti ini. Data warga gitu ya. Data warga. Tambah warga. Ini tadi kan mengarahnya ke warga.create gitu ya kan. Ketika user ngeklik tambah warga, dia langsung mengarahkan ke warga.create. Warga.create itu berada di function create. Function create ini mengembalikan view ke create tadi, ke ini. Secara singkat seperti itu. Tapi kita bahas langsung ke read-nya. Dimana untuk menampilkan data si user tadi, kita menggunakan looping untuk menampilkannya. Ada nick, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan lain-lainnya. Itu adalah untuk read-nya, yaitu user bisa membaca data yang ditambahkan, atau user bisa membaca data yang sudah diupdate, ataupun user bisa membaca data yang sudah dihapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan CRUD yang ketiga, yaitu ada update. Di mana update ini
mengubah atau memanipulasi data yang telah ada dan disimpan kembali. Sebagai contoh, kita langsung masuk aja ke function-function apa aja yang akan digunakan di sini. Di update kali ini alias di fungsi update kali ini, kita menggunakan function-function di controller, yaitu ada edit dan ada update. Di mana function edit ini sama seperti secret tadi, dia menampilkan serta membawa nilai, membawa data yang ada sesuai dengan ID-nya. Contoh seperti ini. Function edit, ada data warga. Data warga ini itu diambil dari models warga. Models warga. Ini dia. Ini yang bakal diambil sesuai dengan ID-nya. Sesuai dengan ID. Contoh seperti ketika user ingin mengedit ID pertama, maka nanti di URL itu dia akan muncul warga /1 dan lain-lainnya gitu. Nah, dan mengembalikan halaman ke admin warga.edit serta membawa si data tadi ya. Variabel data ini mengandung data warga, di mana data warga ini diambil dari model warga gitu ya. Nah, setelah itu di return dia view ke admin warga.edit serta data-datanya sekaligus gitu. Di sini dia. Sedikit berbeda antara create dan edit, di mana edit ini setiap inputannya itu kita memvalue alias kayak datanya itu diambil berdasarkan data yang ada di database kita. Seperti itulah cara singkatnya gitu ya. Actionnya kita menggunakan routes ke arah warga.update. Mengarah ke routes warga.update. Berarti mengarah ke sini. Nah, fungsi ini untuk memvalidasinya, teman-teman. Apakah dia sudah sesuai nomor KTP-nya, sudah sesuai namanya, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Kalau dia sudah sesuai, dia langsung nge-save alias menyimpan data itu, terus meredirect kembali ke warga.index. Warga.index di sini. Dia bakal nge-redirect ke ini untuk menampilkan data yang telah diperbarui tadi. Kita lanjut untuk pembahasan edit tadi. Di mana pembahasan edit ini karena kita ada menggunakan jenis kelamin di sini ya. Ini jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini terdapat dua pilihan antara laki-laki dan perempuan, maka sedikit berbeda di sini, di mana value-nya itu kita menggunakan seperti ini. Nah, setiap data warga yang ada, ya setiap data warga tadi diambil kolom jenis kelamin, di mana laki-laki dia selected, otomatis select. Jika itu laki-laki, dia diubah. Jika itu dia perempuan, maka dia langsung menyimpan otomatis perempuan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan CRUD yang terakhir, yaitu ada delete. Delete ini adalah menghapus, menghilangkan data yang telah ada. Dan membaca kembali, alias menampilkan kembali data yang telah hilang tersebut. Di mana biasanya delete ini dilakukan di satu form dashboard yang sama untuk admin. Seperti ini contoh untuk delete dari sebuah data. Action-nya itu mengarah ke warga destroy. Kita lihat warga destroy. Sini, warga destroy. Function destroy di controller itu mengambil ID dari sebuah data, dibaca variabel baru dengan model warga yang ada, diambil per ID-nya, dilakukan dengan function delete. Maka meredirect langsung ke routes warga.index dengan session sukses dan menampilkan data berhasil dihapus. Seperti ini contohnya untuk melakukan penghapusan data. Lebih jelasnya lagi, langsung saja kita mendemokan dari sebuah web yang kita miliki ini. Yang pertama, pastikan dulu Laragonnya aktif. Setelah itu langsung kita demokan aja ya. PTT proyek desa warga. Nah,
Dari CRUD tadi ada yang namanya read, ya kan? Ada create, read, update, dan delete. Nah, read-nya ini sudah termasuk dalam kategori read alias menampilkan data yang telah ada. Untuk create-nya yang saya bilang tadi menambahkan data, ya. Kita masuk ke index.blade-nya. Index.blade ketika si user ingin menambahkan data gitu ya. Ini ditambahkan data, dia langsung mengarah ke warga.create, di mana warga.create tadi langsung menampilkan ke admin warga.create gitu ya. Langsung muncul form seperti ini. User ingin menambahkan nick-nya berapa, jenis kelamin, kerjaan, email misalnya ya. Email, terus nama lengkap, agama, nomor HP, tambah data. Nah, berhasil ditambah. Berarti untuk validasi di controllernya di sini dia berhasil menambahkan data baru untuk setiap database untuk dimasukkan ke database dan nge-redirect langsung ke roots warga.index dengan session sukses dengan ditampilkan penambahan data berhasil. Penambahan data berhasil. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk editnya bagaimana, Bang? Untuk editnya sama aja. Ketika user mengklik edit, nah dia diambil per ID, kata saya kan. Di sini ya saya bilang. Maka dia diambil per ID, ketika ID 1, maka ditampilkan seperti ini. Berbeda dengan ketika diambil yang ini. ID berapa? ID 11. Berbeda dengan yang ini. ID 18. Nah, jadi diambilnya itu per ID, dan setiap value alias data yang ada di primary key warga ID-nya tadi ya, setiap ID-nya itu dia otomatis sudah langsung input ke dalam. Untuk mengubahnya bagaimana? Untuk mengubahnya kita ubah aja. Setelah mau kita ubah bagaimana? Kita update, langsung muncul session alias flash datanya sukses dengan perubahan data berhasil. Langsung berhasil diubah dengan perempuan dan nick-nya berapa. Nah, untuk CRUD yang terakhir yaitu ada delete gitu kan. Delete itu bagaimana, Bang? Nah, delete tadi yang sudah saya jelaskan, dia menggunakan function destroy untuk menghapus data per warga ID-nya. Ya. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan tadi, dia diambil per ID, maka langsung di setiap ID tadi itu dilakukan delete dan di-redirect ke warga index dengan session data berhasil dihapus. Nah, coba. Nah, sessionnya udah muncul. Nah, itu untuk warga. Untuk proyek bagaimana, Bang? Nah, kita langsung masuk untuk pembahasan yang kedua, yaitu ada tabel proyek. Oke, tadi kita sudah membahas untuk data warga. Sekarang kita membahas data proyek. Kurang lebih sama cara CRUD-nya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Ya, di sini function index-nya sama. Dia membuat sebuah variabel data, menampung data proyek berdasarkan model proyek yang ada. Model proyeknya seperti ini. Ya. Terus udah ada function create-nya gitu ya. Langsung menampilkan jika ingin menambahkan data proyeknya, tampilkan ke admin project create. Admin project create. Nah, ini menampilkan from-nya juga gitu ya. Terus untuk validasinya juga sama. Terus untuk function edit, dia mengambil setiap ID yang ada di database project dan return langsung ke admin project edit. Nah, langsung kurang lebih sama dengan data proyek ini dengan data warga tadi, from-nya sama, cara penambahannya sama, bahkan CRUD-nya pun sama persis. Cuman data yang di CRUD-kan itu berbeda. Langsung kita demokan aja bagaimana untuk menambahkan data proyek ataupun hapus, mengedit, dan membaca data tersebut. Kita sudah mempunyai 3 buah data.
di mana masing-masing ini sudah termasuk dalam read alias menampilkan data, membaca data, yang dimana ini sudah terbaca oleh user. Saya usernya. Bagaimana menambah data? Masukkan kode proyek misalnya di sini. Nah, di sini saya mau nambahin deh. Nah, misalnya di sini. Perhatikan kode proyeknya. Nah, di sini kan ditampilkan error seperti ini, teman-teman. Yang dimana duplikat entry PRJ004 dikunci dikunci kode proyeknya. Kita baca di bagian models, di bagian database ya, di immigration ya. Kita lihat di sini. Oh, ternyata untuk kode proyeknya itu unik sifatnya, yaitu tidak boleh ada yang duplikat. Kita kembali lagi. Nah, kita kembali. Oh, ternyata kode proyeknya ini udah ada yang PRJ004. Berarti kita harus PRJ002 atau 005. 005 misalnya. Terus kode proyeknya, nama proyek, bla bla bla, tahun, anggaran gitu ya. Lokasi, sumber dana. Tambah data. Masukkan ini, tambah data. Nah, berhasil ditambah. Ini dia data baru kita. Ya. Terus untuk ngeditnya juga sama. Sama seperti data warga tadi, teman-teman. Gak jauh beda juga. Misalnya di sini, untuk kode proyek PRJ004, kita ingin mengubah anggarannya menjadi 134.000. Terus deskripsinya kita juga ubah, misalnya seperti ini. Kita update data. Muncul session, perubahan data berhasil, sukses, gitu ya. Berarti data untuk yang ininya udah kita ubah. Sebenarnya ini kan untuk CRUD-nya. Kita pisah dia, teman-teman, agar di dashboard itu dia hanya menampilkan tanpa ada aksi yang dilakukan. Jadi admin itu berasa bahwa oh, ternyata di sini gini loh. Ternyata ini ada salah anggarannya. Udah masuk ke data proyek, diedit, gitu kan? Di kolom misalnya. Udah update data. Oh, ternyata sudah terupdate. Seperti itu. Untuk delete-nya juga sama dengan data warga tadi. Dia langsung mengarah ke function destroy-nya gitu ya, di controller. Di project destroy gitu ya kan, diambil per project ID, per ID-nya diambil. Untuk referensi tabel ini teman-teman, untuk referensi template-nya itu saya dapatkan dari template Flexi Free Bootstrap 5 Admin Dashboard Template, di mana dari sebuah website namanya themwagon.com. Nah, di sini kita langsung bisa live preview untuk mencoba alias langsung mendemokan bagaimana template ini gitu. Nah, seperti ini. Cuacanya gitu ya. Terus ada listen comment-nya dan lainnya. Untuk ini teman-teman, grafik progress proyek ini itu masih rancu alias ini masih gambaran saja bagaimana komposisi dari template yang saya buat. Terus data tahapan proyek juga masih rancuan alias ini masih gambaran. Terus ini juga masih gambaran. Ini belum benar-benar fix laporan cuaca seperti ini gitu ya. Terus daftar kontraktor juga masih seperti ini. Nah, karena kita nanti di project itu bakal gunain ini semua gitu ya, maka saya bikin gambarannya terlebih dahulu agar mempermudah saya dalam melakukan eksekusinya. Baiklah, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan, mulai dari bagaimana migration, penerapan CRUD, serta template yang saya gunakan itu seperti apa. Nah, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Bye.